Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kita berkumpul pada pagi ini dan akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kekuatan dalam komunitas yang didasarkan pada bacaan dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-12. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan berkumpul di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Kami bersyukur karena kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu di bawah tema kekuatan dalam komunitas. Bapa, firmanilah kami, mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu melalui tema tersebut. Dan tolonglah supaya kami boleh didekatkan kepadamu dan didekatkan seorang kepada yang lain melalui kesempatan ini. Berfirmanlah Bapa, kami mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan di bawah tema kekuatan dalam komunitas akan saya bacakan ayat untuk mendasarinya. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara-saudaraku, semoga ayat ini berkesan bagi kita bahwa kita mempunyai kekuatan di dalam sebuah komunitas. Ketika saya menyiapkan renungan dengan tema komunitas, kekuatan dalam komunitas, maka hal pertama yang muncul di ingatan saya adalah pepatah yang saya hafal sejak saya duduk di sekolah dasar. Pepatah yang rasanya dikenal juga oleh saudara-saudara. Pepatah yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenal pepatah itu? Pepatah yang mengajar kita untuk rukun dengan sesama, supaya kita boleh menjadi teguh, menjadi kuat, boleh mengalami yang baik. Sementara jika kita tidak mau berdamai dengan sesama, kita tidak mau berjalan bersama dengan sesama, tapi maunya bercerai, ribut, tidak peduli akan sesama, maka pepatah itu mengatakan kita akan runtuh, hancur, mengalami kesulitan. Saudara-saudara, setelah belajar Alkitab, salah satu ayat yang selalu saya ingat dan membesarkan hati saya adalah berita bahwa Allah tidak menciptakan manusia seorang diri, tapi dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Ayat yang mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini Allah tidak menginginkan kita sendirian, tapi Allah memberi kita teman, menempatkan kita dalam kebersamaan dengan sesama sebagai sebuah persekutuan atau yang disebut komunitas.
Sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa Allah memberi kita hidup dalam kebersamaan dengan sesama, memberikan kita hidup dalam sebuah komunitas. Semua orang tanpa kecuali mengawali hidupnya di tengah keluarga, dikaruniai ayah dan ibu, kakek dan nenek, mungkin paman dan bibi, serta kakak atau kakak-kakak. Berarti kita tidak sendirian. Komunitas dikaruniakan Allah pada setiap orang, karena setiap orang membutuhkannya. Sebagai orang beriman, kita punya kewajiban untuk hidup bersama dengan sesama. Hidup dalam keterbukaan satu dengan lain. Hidup dalam kesiapan untuk hidup bergaul dengan siapapun yang Allah pertemukan dengan kita. Dalam kebersamaan dengan sesama, sadari bahwa setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan, punya kekuatan, juga punya kelemahan. Akui dan sadari adanya kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan yang boleh mendorong kita hidup saling membantu, saling menolong, saling melengkapi dengan sesama. Saudara-saudara, lakukan semua itu dengan tulus. Karena segala kelebihan dan kekuatan yang ada pada kita itu adalah karunia Allah. Syukuri dengan memanfaatkannya untuk menolong dan membantu sesama yang membutuhkan. Jadi kita hidup bersama dengan sesama, hidup dalam komunitas untuk saling menolong. Semakin besar dan kuat komunitas kita, maka akan semakin kuat dan semakin mampu kita menghadapi hidup dengan segala masalah di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kembali pada pertanyaan, mengapa kita ditempatkan dalam komunitas? Jawabnya adalah karena kita saling membutuhkan. Kita yang diciptakan menurut gambar Allah. Allah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Yang kita kenal sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 sebutan untuk Allah yang satu, yang tunggal. Kebersamaan hadirnya sesama kita bukan untuk jadi saingan antara kita dengan mereka, bukan untuk membuat kita terpecah, tapi untuk bersatu. Itulah yang dimaksud ayat dari pengkhotbah yang berkata, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saudara-saudara, ketika kita hidup menghadapi kesulitan dan tidak dapat mengatasinya, maka dengan adanya teman-teman yang hidup dalam kebersamaan, kita yang tidak sendirian, kita yang punya teman, maka teman itu bisa menolong dan kita tidak terkalahkan oleh kesulitan, tapi kita dapat bertahan mengatasi kesulitan. Kita kuat seperti tali 3 lembar yang tidak mudah diputuskan.
saudara-saudara bisa dan mau hidup dalam persekutuan yang membuat kita kuat? Nah, jawab. Atau mau sendirian? Saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita harus bisa dan harus mau hidup dalam persekutuan. Kita yang dijadikan menurut gambar Allah yang Tritunggal. Caranya bagaimana? Sadari bahwa hadirnya sesama kita yang kita upayakan untuk menjadi teman kita sesuai firman Allah, yang membuat kita tidak sendirian, tapi berada dalam sebuah komunitas. Itu adalah anugerah Allah. Syukuri keadaan itu dengan berusaha hidup rukun dengan sesama, hidup dalam keterbukaan, hidup dengan mengakui akan kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing sebagai anggota komunitas. Mengakui dan menyadari kelebihan, bukan untuk kita menonjol-nonjolkan kelebihan kita. Sebaliknya, dengan mengakui dan menyadari kelemahan, jangan membuat kita rendah diri. Tapi dengan adanya kelebihan dan kekurangan, dengan adanya kekuatan dan kelemahan, mari kita lakukan tugas kita untuk saling menolong. Dengan demikian, dalam kebersamaan sebagai komunitas, kita dimampukan melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Tugas saling menolong yang diperintahkan Allah. Dan Allah yang memberi perintah untuk saling menolong, Allah juga akan memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam komunitas untuk kita menjadi berguna satu dengan yang lain. Semoga uraian renungan ini mendekatkan kita satu pada yang lain, menjadikan kita berguna bagi sesama kita. Sampai di sini, saudara-saudara, mari kita serahkan hidup kita ke dalam pemeliharaan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat berterima kasih karena kami diingatkan bahwa kami hidup karena Engkau memberi kami hidup. Kami diperingatkan bahwa Engkau menempatkan kami dalam hidup ini tidak seorang diri, melainkan Engkau memberi kami persekutuan, memberi kami kebersamaan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kami bekerja, juga di tengah jemaat-Mu. Engkau memberi kami sesama untuk kami hidup saling tolong menolong. Kami berterima kasih untuk peringatan ini. Mampukan kami mensyukuri orang-orang yang Tuhan berikan pada kami sebagai teman. Mampukan kami untuk menjadi teman bagi siapapun. Bapa di dalam sorga, topanglah kami dalam hidup kami sehari-hari, di dalam kebersamaan dengan siapapun. Mampukan kami untuk memberi diri, menjadi berguna bagi sesama. Mampukan kami untuk juga mau menerima
bantuan yang dihadapkan kepada kami. Bapa di sorga, biarlah dalam kelebihan dan kekurangan, di dalam kekuatan dan kelemahan kami jangan menjadi sombong, kami jangan menjadi rendah diri, tapi biarlah sebagai orang beriman, kami mensyukuri keadaan kami apa adanya, dan memanfaatkannya untuk mewujudkan kehendak-Mu, mewujudkan perintah-Mu, dan kami menjadi berkat buat sesama kami. Tolonglah ya Bapa, setiap kami yang hadir dalam persekutuan doa pagi ini, dekatkan kami satu pada yang lain, dan dekatkan kami bersama kepadamu. Berkati ya Bapa kegiatan doa, persekutuan doa pagi di GKI Gading Indah ini. Kiranya Engkau menjadikan kegiatan ini alat di tangan-Mu untuk membuat kami juga lebih dekat kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami mau menyerahkan jemaat-Mu di Gading Indah ke dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah semua kegiatan yang dilakukan di GKI Gading Indah Tuhan kuduskan dan Tuhan jadikan berguna untuk pertumbuhan kehidupan kami selaku anak-anak-Mu, selaku orang yang beriman kepadamu. Bapa, kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, jemaat GKI Gading Indah, semua orang yang ada di sekitar kami, masing-masing dalam kebutuhannya. Engkau kenal semua kami amat baik. Topanglah kami dengan kemurahan-Mu, dengan rahmat-Mu, supaya kami menjadi berguna buat kerajaan-Mu. Bapa di dalam sorga, topanglah kami dalam memasuki hari ini. Beri kami hati yang gembira, beri kami kekuatan untuk mewujudkan kehendak-Mu. Jadikan kami sesama yang berguna buat siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami berdoa buat kesulitan kehidupan dengan adanya pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah, kuatkan kami, hindarkan dari keterpaparan. Tolonglah mereka yang sudah terpapar, pulihkan mereka. Kuatkan mereka yang kehilangan kekasihnya karena pandemi ini. Bapa di sorga, kami amat terbatas. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Topanglah kami, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah kehidupan ini. Selama Engkau memberi kami umur, berilah kami kekuatan untuk kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapa dalam sorga, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Sempurnakan doa kami Bapa, ampuni kekurangan kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Mewujudkan kehendak-Nya, kita menjadi teman buat sesama, saling membantu, saling menguatkan. Sampai ketemu saudara-saudara.